Jangan-jangan kita tidak menjaga waktu sholat. Ayaran sholat lohor, tapi sholat lohornya jam 2 lewat 20 menit. Itu teh bukan kasus sekali dua kali, hampir setiap hari begitu sholatnya. Hati. Subuh, ya, eleh kuhayam 5.30. Ayam sudah berkokok, kita baru Allahu Akbar. Terus kita tekan macam kuliah dan kulhu dan sedangkan berangan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Ketika kita tidak menjaga sholat kita, maka Allah bisa jadi akan membiarkan kita sehingga mulai banyak bertubi-tubi masalah di rumah tangga, di pekerjaan, di bisnis, di dagang, di usaha, di kehidupan sehari-hari. Maka tidak ada pilihan kecuali kita memperbaiki sholat. Bisa? Insyaallah. Tidak ada pilihan. Sok gerak. Refleksikan lagi di dalam hati. Pikirkan lagi. Jangan-jangan masalah kita ini banyak hidup, banyak tumbuh masalah karena mulai cuek terhadap urusan sholat. Jadi nanti kita perkuat bagaimana kualitasnya. Kan memang godaannya berat ya. Allahu Akbar. Ya. Kepikiran. Ya. Hadirin rekan Allah Subhanahu wa taala, ini standarnya dulu. Jadi standarnya ini yang harus kita perbaiki. Jumlah waktu, menjaga waktu. Ini standar sholat. Hadirin yang rekan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan menjadi orang yang sekedar tahu waktu sholat, jumlah rakaat sholat, tapi juga harus bisa menjaga waktu. Itu yang terpenting. Nah, kemudian bandingkan kita dengan Sayyidah Maimunah, seorang akhwat, perempuan, salah satu istri dari Rasulullah. Sayyidah Maimunah ini kata Rasulullah, bunia baituhu fil jannah, akan Allah bangunkan rumah nanti di surga. Ketika ditanya oleh para ashabiat yang lain, ya Rasulullah, kenapa tuh siapa Sayyidah Maimunah ini dimasukkan ke surga, dibangunkan rumah di surga? Karena ternyata amalannya apa sih, kan ditanya amalannya itu apa? Ternyata Sayyidah Maimunah ini tidak pernah melewatkan setiap harinya 12 rakaat sholat. Kalau yang fardu sudah ya, itu makan kewajiban. Tetapi ternyata tambahannya, selain sholat fardu, Sayyidah Maimunah ini tidak pernah meninggalkan 12 rakaat sholat rawatib setiap harinya. Qobliyah ba'diyah lah istilah kita ya. Dan itu ternyata cukup dengan sholat itu saja menyebabkan kemudian Sayyidah Maimunah dibangunkan rumah di surganya Allah. Betul, istri Rasulullah itu semuanya masuk surga. Tetapi kan bukan karena juga istri Rasulullahnya saja, pasti ada amalan yang menyertainya. Salah satunya adalah amalannya sholat 12 rakaat setiap harinya. Yuk kita cek. Subuh, qobliyah, ba'diyah. Berapa rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi. Siapa yang melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar, maka itu lebih utama daripada langit, bumi beserta isinya. Jadi orang yang paling kaya di dunia itu bukan Bill Gates, bukan siapa lagi, Mark Zuckerberg, bukan pemilik Jarum, bukan pemilik apa lagi, perusahaan-perusahaan itu bukan. Kita yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, itulah pertanyaannya, adakah orang yang kaya? Aset kekayaannya itu melebihi langit, bumi beserta isinya. Orang sekaya-kayanya di Purwakarta, ya, paling dia hanya punya aset sekian puluh, sekian ratus hektar. Sementara Purwakarta ini berapa ribu hektar kali ya? Seperti itu. Tetapi orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, apa tadi pahalanya?
lebih utama daripada langit bumi beserta isinya. Tuh. Jadi kaya atau miskin orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh? Kaya. Jadi ternyata kita sekarang sadar kaya dan miskin itu urusan mental. Sadar di mana miskin tegaluh nanaon. Motor kita tegaluh motor kita buntut gitu tadi motor miskin. Mental itu. Padahal orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu artinya Allah berikan keutamaan melebihi langit bumi beserta isinya. Kaya nggak orang kayak begitu? Cuma kitanya nggak sadar dan nggak mensyukuri. Karena terpatok kalau kaya tuh punya rumah besar, kaya tuh kalau punya mobil, kaya tuh kalau punya motor baru, kaya tuh kalau punya tabungan depositonya banyak, kaya tuh kalau emas berliannya tuh renjem sampai satu tangan kirinya 2 kilo, tangan kanannya 2 kilo, di leher 1,5 kilo. Begitu. Itu kejebak, itu kaya secara dunia. Kalau urusan kekayaan dunia itu, maka seharusnya Rasulullah juga jauh lebih kaya, tapi ternyata tidak. Ya, Rasulullah tidak miskin, ya, tidak. Tetapi maksudnya bukan itu yang menjadi. Nah itulah ketika kita sudah terjebak yang disebut dengan kekayaan tadi, ketika disandingkan dengan aset dan properti. Padahal sesungguhnya orang yang ada di jalan Allah dan Rasulnya, salah satunya sholat sunnah 2 rakaat, itulah orang yang kaya tadi. Ya, subuh 2 rakaat, sebelum subuh 2 rakaat. Ada setelah sholat subuh 2 rakaat sholat sunnah? Nah, paling nanti syuruk ya. Nah, syuruk itu silakan sekitar 1 jam lebih lah. Jadi kalau antum sholat subuhnya 5:30, pasti qobliyahnya nggak bakalan dan tidak akan mendapatkan keutamaan qobliyah, kan gitu. Kemudian zuhur, ada berapa rakaat di zuhur? Ada 6. Bisa 4 rakaat sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, atau sebaliknya 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Jadi berapa? 2 tambah 6, 8. Asal ada? Tidak, ya. Kemudian maghrib, ba'diyah 2, 10. Isya, ba'diyah 2. Jadi berapa? 12. Walaupun sebagian ulama ada yang memperbolehkan qobliyah maghrib, qobliyah isya. Makanya di beberapa mazhab ada yang disebut dengan istilah sholat sunnah sholat sunnah muakkad, sholat sunnah goib muakkad. Ya, salah satunya qobla maghrib, qobla isya, gitu. Tetapi intinya tadi 12 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 atau 6, ya, 4 sebelum atau sesudah zuhur, 2 rakaat sebelum atau sesudah zuhur. Asar tidak, maghrib ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Nah, jadi mulai kita tambah. Selain yang 17 rakaat itu, tambah dengan rawatib. Syukur-syukur dengan tahajud, duha dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bagaimana kemudian standar yang paling harus kita lakukan dalam memahami sholat. Sekarang masuk ke intinya lagi. Allah menyebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Di Al-Baqarah 153. Kemudian di Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah akan menurunkan pertolongannya, memberikan pertolongannya kepada orang yang apa? Orang yang sabar dan sholat. Sebelum dilanjutkan, pertanyaannya, kenapa kita sholat? Kenapa? Kenapa sih? Kewajiban. 1, karena perintah Allah. 2, kenapa kita sholat? Ayo, coba kenapa kita sholat? Si ibu bapaknya nanaonan sholatnya. Kenapa? Selain betul perintah Allah sudah jelas betul. Oke, perintah Allah.
Ini mudah-mudahan masuk ke materi bagaimana sholat dan pertolongan Allah. Sekarang saya nanya, Cum di sini yang tidak punya masalah, Cum, siapa yang hadir di masjid ini yang tidak punya masalah? Kalau di sini ada yang ngacung, saya akan berhenti tausiah, saya akan berguru kepadanya langsung. Oke, kalau gitu pertanyaannya saya ganti. Cum di sini yang punya masalah. Cum yang punya masalah. Oke. Ditanya punya masalah tidak ngacung. Ditanya punya masalah juga tidak ngacung. Jadi jenis apa ini? Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita semua punya masalah. Pingin masalah kita selesai? Pingin masalah kita beres? Ya? Bagaimana caranya supaya masalah kita beres? Tadi jaminannya dari Allah di surah Al-Baqarah 45 dan Al-Baqarah 153 salah satunya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah akan memberikan pertolongannya. Ini bayangkan saja ya, saya nulis di papan tulis. Allah menyebutkan wasta'inu dengan kalimat ista'inu, alif, sin, ka, ain, nun, waw, ista'inu. Artinya Allah yang akan membentangkan pertolongannya di awal. Zat mana yang membentangkan pertolongan sebelum usaha? Siapa kira-kira yang membentangkan pertolongan sebelum ikhtiar, sebelum usaha? Ada selain Allah? Tidak. Tetapi Allah membentangkan pertolongannya sebelum usahanya, sebelum amalnya. Amal siapa? Makhluknya. Sekarang orang ingin dikasih uang, kira-kira perlu usaha dulu kan? Perlu kerja dulu kan? Kerja dulu. Misal, Pak, bantuin saya ya, saya nggak butuh uang, setelah kerjain apa saja saya insya Allah bisa bekerja. Ya sudah, beresin kebun saya, nanti insya Allah saya kasih. Uangnya di awal atau akhir? Nah, kerja dulu kan. Setelah beres berkebunnya itu, kemudian makasih ya, nih upahnya. Begitu kan? Itu makhluk. Tetapi Allah membentangkan pertolongannya di awal sebelum melakukan apapun. Wasta'inu. Allah sudah memberikan persiapan pertolongan. Kenapa? Karena Allah tahu manusia itu banyak masalah. Maka dibentangkan pertolongannya di awal. Untuk siapa? Bis-sabri was-shalah. Sebelum kesabar dan sholat, maka tadi ista'inu itu adalah bentuk Allah yang memberikan pertolongan. Lalu kalau manusia, alifnya itu tadi ista'inunya diganti dengan nun. Nasta'inu, nun, sin, ta, ain, nun, waw. Nasta'in. Maka kemudian kata nasta'in ini muncul di surah apa? Alfa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muncul ista'inu, Allah memberikan pertolongan sebagai khaliq kepada makhluk. Nasta'in, maka sebagai makhluk memohon pertolongan kepada khaliq, kepada Allah. Makanya diwujudkan di dalam apa? Bacaan Al-Fatihah itu masuk rukun di dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti di situ kita memohon kepada Allah. Mulai nyambung pertolongan dengan sholat. Mulai nyambung ya. Kemudian, kenapa kita harus sholat? Pertanyaannya diulang lagi. Karena kita banyak masalah, supaya kita ditolong oleh Allah. Pertanyaan kemudian, apakah sholat ini diberikan perintahnya kepada Rasul dan umatnya atau sebelumnya juga? Sebelumnya. Buka salah satunya di surah Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Kata Allah kepada Nabi Musa, Musa,
Ini sesungguhnya aku ini adalah Rabb Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Kemudian Nabi Musa, bagaimana cara aku menyembahmu ya Rabb? Aqimis sholat, dirikan sholat. Berarti Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Contoh lain, Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah min ladunka rahmah innaka antas sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu yusolli fil mihrab. Ternyata Nabi Zakaria pun sedang sholat di dalam mihrab. Berarti sholat ini ternyata perintah dan amalan yang dilakukan bukan saja oleh Rasulullah dan kita, tapi juga dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi kemudian kenapa kita sholat? Untuk membedakan antara khaliq dengan makhluk. Kita butuh Allah. Butuh. Allah butuh makhluk nggak? Tidak. Kita butuh sholat. Allah butuh sholat? Tidak. Maka untuk membedakan kita dengan Allah, yakni dengan sholat. Allah tak perlu sholat, orang Allah tak butuh sholat dan disolatin, tetapi kita yang butuh sholat. Nah, jadi sekarang kita paham ya, kenapa kita harus sholat? Untuk membedakan, satu, untuk membedakan posisi kita sebagai makhluk dengan khaliq, dengan Allah. Maka bersyukur kalau sampai detik ini kita sebagai makhluk masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sholat, karena berarti kita masih benar-benar menjadi manusia. Jadi bagaimana Ustaz kalau ada orang yang tidak sholat atau sholatnya kayak sholat Daud, subuh sholat, zuhur enggak, asar sholat, maghrib tidak? Emang ada sholat Daud? Oh ayah mah puasa Daud, sehari puasa sehari itu. Ya mah ayah sholat Daud belang betong tidak ada. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ingin benar-benar dinyatakan manusia, maka kudu melaksanakan sholat. Kalau ada orang manusia tetapi tidak sholat, atau sholatnya setengah-setengah, bisa jadi dia manusia jadi ya, atau manusia jajah deh. Ya. Kalau manusia seutuhnya harus sholat. Laki-laki di mana sholatnya? Di masjid. Perempuan boleh di masjid? Boleh. Ya. Jadi kalau ada yang mengaku dirinya manusia tetapi tidak sholat, bohong. Karena identitas seorang manusia itu adalah ketika sedang sholat. Bahkan identitas terbaik manusia itu ketika sedang sujud. Kenapa identitas terbaiknya ketika sedang sujud? Karena disitulah lihat, ketika kita sedang sujud, posisi akal kita di mana? Di bawah. Hati kita posisi mana ketika hati lebih atas daripada akal? Kecuali sedang sujud. Kalau kita lagi duduk kayak begini nih, akal di atas atau di bawah? Hati di bawah akal kita. Karena banyak dalam hidup kita atas nama akal yang sesungguhnya diboncengi oleh kepentingan nafsu, sehingga kita jauh dari kebenaran, jauh dari rahmat Allah. Kenapa? Karena banyak manusia zaman ini sudah kehilangan hatinya. Kenapa orang ini kehilangan hatinya? Karena tidak pernah dirawat, tidak pernah dijaga konektivitasnya dengan Allah. Salah satunya ketika sholat. Jadi bisa dibayangkan kalau orang tidak pernah sholat, bagaimana bisa tentram hatinya? Bagaimana bisa hatinya dibimbing dengan hidayah dan taufik? Bagaimana hatinya bisa senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah? Orang di situ sumbernya. Dan ketika sujud itulah identitas terbaik seorang mukmin. Kenapa? Karena menaruh hati lebih tinggi posisinya dibandingkan akalnya. Maka ayo perbaiki terus kemudian sholat kita, ya.
Kemudian kenapa kita sholat tadi yang pertama sebagai pembeda khaliq dan makhluk. Di surah Al-Anfal ayat kedua, mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum. Ketika diserukan keimanan, disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya, bertambah keyakinannya kepada Allah. Contoh, apakah kita sudah termasuk? Indikatornya ada di sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan berkumandang, apakah hati kita bergetar atau tidak? Nih indikator. Biasa wae da adan mah itu hati-hati. Di samping nggak bergetar hati. Oh nya ada lohor. Oh nya unggul. Lain buru wudu. Oh nya ada asar. Oh nya maghrib. Oh nya isya. Oh nya subuh. Tapi tidak langsung bergetar. Ayo berhenti dulu azan. Berhenti dulu. Sholat ente. Kemudian ketika dikumandangkan, itu kan diseru. Yang diserunya nama pertama di azan itu nama siapa? Allah. Kayak atulah cenah dan karek Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Cenah karek hayya shalah. Padahal itu teh aja kayak ayo urang sholat. Kayak cenah nungguan deui. Hayya 'alal falah. Ngajak apa tuh? Ngajak kebahagiaan. Sekarang saya nanya, ibu dan bapak pengen hidup bahagia atau sebaliknya? Loh, kenapa ketika panggilan adzan hari-hari? Padahal salah satu sumber kebahagiaan itu ketika kita sadar diseru oleh muazin, hayya 'alal falah. Langsung, oh ya Allah benar. Aku lagi mengharapkan kebahagiaan di dunia dan hati-hati subuh tak paling berat godaan. Sampai ditambahkan muazin, as-salatu khairun minan naum. Ya. Lah, kalau kakak naik dari selimut tadi tarik dari. Kayak cenah aku Pak, da ada nage can beres. Omong ada nanti ngeunaheun. Kena cenah urang tungguan heula. Ari ditungguan teh balik geus boga wudu atuh eceuk. Ya. Ada yang bari disimut, mending tak langsung udah. Rek Allahu Akbar la ilaha illallah. Rek tidur deui kata Nabi. Siapa yang mendengar di telinganya sholat subuh, azan subuh berkumandang, tetapi kemudian dia tidak lantas melaksanakan sholat, malah kemudian tertidur lagi, maka telinganya dikencingi. Astagfirullahaladzim, tadi subuh tengah dengi adzan, tapi langsung sholat. Hari siang langsung pergi ke dokter. Dok, periksa telinga saya. Kata ustaz, kata hadis, siapa yang mendengar azan subuh kemudian tidak langsung sholat, maka akan dikencingi setan. Periksa dok, bisik ada kotoran di telinga saya. Datang ke dokter TH. Periksa ke dokter, mual. Dicek, ibu sehat. Pendengaran ibu masih sehat, alhamdulillah. Tanda, aduh itu gimana? Diperiksakan sekali pipis teh berapa liter? Kumaha tuh mah bersihkeun? Bu, datangnya bukan ke sini. Mungkin ibu harus tobat, ya. Ibu harus datang ke pengajian. Maka hati-hati. Bagaimana kalau telinga kita sering dikencingi dengan setan tadi? Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun la yarji'un. Bisa summun bukmun
umyum fahum la yarji'un. Punya pendengaran tapi tuli, punya penglihatan tapi punya hati tapi mati. Apa bedanya dengan mayit hidup? Apa maksudnya tuli pendengarannya? Begitu setiap ada kebenaran masuk ke telinganya, keluar deui, dinasehatkan, teu asup-asup, diperingati teu ngarti-ngarti, dijelaskan ilmuna sakitu gampangna teu ngarti wae. Begitu ada tausiah, begitu ada ceramah, cuek, telinga teh gak mau, panas rasaan teh. Tapi kalau sudah ada kabar gosip tetangga kita, rame langsung tit, 4G telinga kita tuh. Aya naon ceuk? Eta si eta sama kamari. Meni ya Allah, kunaha kitu? Oh, tanda disebut. Nah, pas bangku kitu disebut pendengaran ibu si kadek bisi kategori sumum, bukmun, umyun. Sok kumaha kalau begitu? Ya, padahal Qurannya sudah ada, masjidnya sudah ada, fasilitas dakwahnya sudah banyak. Kalaupun tidak datang tatap muka, banyak sekarang di YouTube orang kemudian dai-dai misalnya, kita ada niat atau tidak itu masalahnya. Oh, bisa jadi berulang susah ke masjid, susah ke pengajian. Salah satunya dari dulu sering abai kepada sholat. Beres azan teh ke atuh cenah dari mencak komat, nungguan heula komat. Beres komat, kayak cenah da imam lagi can maju. Imam geus maju kayak cenah walak bolin, kan imam eta sok panjang baca kewe ada diakhirkeun. Lam yalid wa lam yulad. Da tinggal saayat teh Allahu Akbar. Oh, gernya. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jika numpang benerna sholat paneurina. Ayo, siapa yang suka masih mengakhirkan lakukan ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kalau telinga kita sudah diingatkan tentang kebenaran tetapi tidak mau mendengarkan, penglihatan kita sudah diberikan fasilitas oleh Allah tetapi tidak pernah mau melihat kebenaran, fisik kita tetapi tidak mau untuk melakukan kebenaran, hati-hati, jangan menyalahkan Allah, jangan menyalahkan siapapun kalau kemudian hidup kita dhalalan ba'ida, semakin tersesat jauh sejauh-jauhnya. Bisa dipahami yang pertama? Jadi, apa fungsi sholat itu? Sebagai pembeda antara khaliq dengan makhluk. Paham ya insyaallah ya? Sekarang yang kedua, kenapa kita sholat? Tadi dikaitkan dengan kalimat wasta'inu bis-sabri was-shalah, karena Allah akan membentangkan pertolongannya kepada yang sabar dan yang sholat. Sekarang saya cek ulangnya lagi. Cung di sini yang punya masalah. Cung yang punya masalah. Punya masalah semuanya? Punya. Banyak apa sedikit? Oh, Masya Allah. Banyak. Ada yang masalahnya sedikit? Sedang-sedanglah. Sedang-sedang ya. Oke, baik. Pak DKM catat, jemaah at-taqwa kebanyakan punya masalah. Masalahnya banyak, sebagian masalahnya sedang. Sekarang, pingin masalah ibu dan bapak selesai? Pingin selesai? Baik. Kata Allah, tidak ada satupun masalah dalam diri manusia yang bisa menyelesaikannya kecuali aku, kata Allah, kecuali oleh Allah. Jadi jangan pernah mengandalkan kalau kita sedang punya masalah dengan kita punya kapasitas sebagai makhluk. Ngandelin apa? Harta, sok ngandelin. Ngandelin jabatan, pakai jabatan. Ngandelin ilmu, pekta. Tidak ada satupun masalah, kata Allah, yang bisa selesai kecuali masalah tersebut selesai oleh Allah.
Karena masalah kita selesainya oleh Allah, maka kita butuh siapa? Butuh Allah untuk menyelesaikan. Bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan masalah kita dengan Allah itu? Wasta'inu. Allah akan menurunkan pertolongannya dengan sabar. Satu, dengan sabar. Apa itu sabar? Halo. Apa itu sabar? Sering dengar sabar? Sering nasihatin anak-anak, nak sabar ya? Sering? Nah, sabar itu apa? Menahan diri. Oke, bisa. Ada yang lain? Menerima ketentuan Allah, Masya Allah. Ya, kata kuncinya menerima. Karena kalau sabar tadi menahan, Pak Wasto, manggul beras 25 kilo masih kuat. Insya Allah. Saya tambah jadi 50 kilo. Enggak kuat. Tuh. Di mana kuatnya? Kita perut. Bayangkan ketika berasnya 2 kintal, ambruk badan kita. Kita kalau memanai sabar dengan nahan, siap-siap ambruk, Pak. Aku udah sabar di air batasnya. Cenes, beri kayak budak deh. Dah umi ke sabar teh batasan dicilit, budak teh boleh kita. Hah? Apakah nyalah tuh terus sepupu kita mah penipu? Tetapi yang kita sering lupa bahwa kita kena tipu, kena musibah, apes, malang dan sebagainya lah istilahnya itu tadi. Itu semuanya izin dari siapa? Izin dari Allah. Kenapa kita tidak terima terlebih dahulu? Kita seringnya menganalisis. Sama nggak dengan iblis? Ingat kisah iblis? Ketika diperintahkan oleh Allah, iblis sujud kepada siapa? Adam. Apa jawaban iblis? Gengsi dong Allah. Aku nih dari api, Adam tuh anak baru kemarin, diciptakan dari tanah. Gengsi dong api harus sujud kepada tanah.